والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, setiap kejadian yang ada di muka bumi ini merupakan satu peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan tidak lepas dari pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik. Intinya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Tidaklah aku mengirimkan azab, melainkan untuk memberikan pelajaran agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan yang ingin ditimpakan kepada umat manapun, tidak ada yang bisa menolak. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menginginkan keburukan pada satu kaum berupa azab bencana, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin, bagaimana bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dari setiap fenomena, pada setiap hal-hal yang sekarang ini terjadi pada sekitar kita. Maka dari kejadian virus corona yang telah menimpa seluruh dunia, yang memberikan berbagai macam efek, dan kebanyakan efeknya adalah negatif, mengandung beberapa pelajaran, ibrah yang kita bisa ambil. Di antaranya yang pertama, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana musibah, tapi kok kita bersyukur? Iya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di lipatan-lipatan musibah selalu ada hal-hal yang kita bisa syukuri. Di antaranya, andaikan musibah itu menimpa agama kita, Masya Allah. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah menimpa agama kami. Murtad dari Islam, lemah mengamalkan Islam, ragu-ragu terhadap agama Islam yang selama ini kita percaya. Itu adalah musibah yang paling besar. Alhamdulillah. Kita masih terkena musibah secara fisik. Atau yang kedua, andaikan musibah tersebut yang mengenai kita saat ini adalah lebih besar. Masya Allah. Seandainya kita sekarang ini kecelakaan, Masya Allah, andaikan kecelakaan itu menghancurkan mobil kita dan seluruh nyawa keluarga kita. Tapi Alhamdulillah, saya masih sehat. Rumah terbakar, saya masih selamat. Maka kita masih patut mengucapkan Alhamdulillah. Dan yang ketiganya, keimanan kita kepada takdir bahwa apapun yang menimpa kita adalah bagian daripada takdir Allah yang tidak bisa kita tolak.
maka alhamdulillah ala kulli hal. Atau kita dari musibah tersebut berharap oleh Allah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa kita hitung. Bersyukur alhamdulillah. Pelajaran yang kedua adalah mengajak kita bertaubat kepada Allah. Setelah kita mencoba untuk merenungkan, kemudian renungan itu ternyata membuahkan satu hal, bahwa selama ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita masih lebih besar daripada amal kita. Bahkan dosa kita, maksiat, pelanggaran lebih besar daripada rahmat-rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada saat itu mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan mentauhidkan dengan tauhid yang benar dari mulai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menghadap Allah dengan berbagai macam ibadah. Kembali dengan berbagai macam taubatan nasuhah. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang sekarang ini membuat resah, membuat takut dan panik sebagian besar manusia, terutama mereka-mereka yang tidak memiliki iman di dalam hatinya. Dengan demikian, kesimpulan kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat hambanya selagi tidak ditenggorokan ini nyawa. Selagi nyawa tidak ditenggorokan, selagi sekarang ini matahari belum terbit dari barat, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kesempatan, maka kita lakukan taubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni atubu ila Allah taala 100 marratin fil yaum. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan maksiat? Berbagai macam kesalahan kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Maka kita patut untuk membaca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya, bahkan lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat itu memiliki tanda, memiliki syarat. Tandanya orang tersebut keadaan ibadahnya dan amal solehnya lebih baik. Itu tanda taubat orang itu diterima oleh Allah. Kemudian hati lebih tenang dengan kebaikan, resah dengan keburukan. Kemudian yang ketiganya, bila diingatkan dengan maksiatnya, kesalahannya, maka hati terasa teriris-iris. Menyesali berbagai macam masa lalu yang begitu buruk, yang begitu jelek, yang begitu kotor. Maka siapa yang belum menemukan tanda-tanda tersebut, maka ketahuilah taubatnya hanyalah taubat para pendusta. Adapun syaratnya kita menyesal karena at-taubatu nadmatun, an-nadmatu taubatun. Taubat itu nyesal, nyesal itu tandanya taubat. Yang kedua, melepas seluruh kesalahan yang telah kita miliki. Dan yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan yang keempat, kaitannya dengan hak-hak manusia kita kembalikan. Mari keadaan seperti ini kita gunakan untuk taubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Insya Allah dengan cara itu kita akan diberikan oleh Allah jalan keluar yang lebih baik. Biiznillah. Adapun yang ketiganya adalah pelajaran kesabaran. Kita dituntut untuk bersabar dengan ekonomi kita yang menurun. Kita dituntut untuk bersabar tinggal di rumah. Mungkin rasanya kaku, mungkin rasanya kita tersiksa, atau mungkin kita resah, gundah, gerutuh. Tapi semuanya itu, kalau kita bersabar
semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tinggal di suatu negeri, di dalam lafaz lain rumah, karena wabah taun, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti pahala orang yang syahid. Bersabar di dalam menunaikan perintah Allah, ya. Salat kita tetap kita jaga. Puasa Senin Kemis pada saat-saat sekarang ini kita bisa lakukan. Apalagi sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, ya. Puasa hari-hari Sya'ban kita lakukan. Sabar di dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar terutama pada saat ini adalah sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah. Barangkali ada yang sudah terkena virus corona, dibutuhkan kesabaran. Ada yang sekarang ini sedang menjalani isolasi, dibutuhkan kesabaran. Ada yang mungkin lebih memburuk, dibutuhkan kesabaran. Bahkan di antara keluarganya sudah ada yang meninggal dunia, dibutuhkan kesabaran. Karena pada akhirnya semua adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Pada setiap umat itu ada batas. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ketetapan tersebut, maka tidak bisa diawalkan, diakhirkan. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah kita muhasabah. Kita selama terkurung diri di rumah, berdiam diri di rumah, ada keheningan yang telah kita dapat. Ada perenungan yang kita bisa lakukan. Ada pikiran-pikiran yang muncul ketika sekarang tubuh dikekang, maka pikiran sekarang yang berjalan. Di sana kita manfaatkan untuk muhasabah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan bagaimana nanti kalian akan kembali kepada Allah. Coba, musibah sekarang ini adalah kecil. Musibah sekarang ini adalah ringan dibanding nanti musibah. Rintangan-rintangan dari mulai kita itu bangkit, dari mulai di alam kubur. Ada siksa kubur. Kemudian dibangkitkan oleh Allah. Kemudian di mahsyar. Bahkan Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau nanti ketika di hari akhirat masih ingat keluargamu? Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat seorang tidak akan bisa ingat kepada yang lainnya. Ketika catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat keluarganya siapapun sampai dia sudah secara pasti menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun yang kedua, ketika ditimbang timbangan tersebut, dia tidak akan ingat siapa-siapa sampai dia mendapati fa'amma man saqulat, timbangan baiknya itu berat. Dan yang ketiga adalah ketika meniti sirat. Seorang tidak akan ingat siapa-siapa, bahkan seluruh para rasul, para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim sallim, sampai dia lolos dari titian tersebut. Muhasabah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menegaskan, hisablah dirimu sekarang sebelum nanti kamu dihisab di akhirat. Timbang-timbanglah diri kamu sekarang. Apakah saya sekarang ini termasuk orang-orang baik, orang buruk, orang semangat dalam amal soleh, atau semangat dalam amal toleh? Apakah kedekatan kepada Allah ini akan memasukkan surga? Solat kita coba kita hisab, kita timbang-timbang. Puasa kita hisab, kita timbang-timbang. Sodakoh kita, semuanya. Sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah menawar racun maksiat. Allahu Akbar. Dari peristiwa virus wabah corona ini memberikan satu poin di mana racun maksiat sekarang ini tawar. Berbagai macam bioskop tutup,
diskotik berhenti, tempat-tempat klub malam dan juga hiburan-hiburan malam semua tutup. Kemaksiatan pun redup. Ini memberikan satu pelajaran bahwa ternyata wabah virus corona ini bukan suatu keburukan yang dihadirkan oleh Allah. Bahkan di sana mengandung banyak pelajaran dan hikmah, di antaranya adalah meluluhkan hati untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah murka dan berbagai macam tingkah kita ini membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Oleh karena itu, maksiat yang di sekitar kita ini yang memicu adanya wabah secara kolosal yang tidak lain adalah zina, termasuk adalah homoseksual, lesbian dan berbagai macam pergaulan bebas, berhentilah untuk tidak kau lanjutkan. Umur kamu berapa? Kekuatanmu sejauh mana? Kamu sebentar lagi akan ketemu kepada Allah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana langkah-langkah kaki kalian engkau ayunkan? Apakah ke surga atau ke neraka? Coba perhatikan. Kulitmu sudah mulai keriput dan kekuatanmu pelan-pelan menyusut. Dan mukamu melipat-lipat seperti kulit jeruk purut. Dan sebentar lagi urat nadi kita ini tidak akan berdenyut. Kita akan pasti dikubur di padang rumput. Tidak tahu siapa yang menemani kita nanti di sana. Maka dari sinilah wabah virus corona ini memberikan satu pelajaran kepada kita untuk berhenti dari berbagai macam kemaksiatan, menjadi penawar racun maksiat. Yang tidak ada kemaksiatan sekecil apapun, melainkan akan mendatangkan murka Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab dari maksiat-maksiat tersebut sementara kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 6 adalah menajamkan kepekaan sosial kita. Di kanan kiri kita membutuhkan uluran tangan kita, sumbangan kita, dan bantuan kita. Dan ini semuanya kita inginkan ridha Allah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin biradwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain wa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allahu akbar. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di dalam rangka untuk mencari ridha-Nya, dan dalam rangka untuk meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menanam biji di bukit. Kemudian terkena hujan deras, maka akan menghasilkan hasil panennya 2 kali lipat. Seandainya tidak ada hujan, maka embun-embun itu juga akan terus menyiraminya, maka akan memberikan hasil juga. Dan Allah Maha melihat terhadap yang kalian kerjakan. Ayo kita bantu teman-teman kita. Kita bantu pemerintah kita. Kita berikan uluran tangan saudara-saudara kita yang mungkin sekarang meringkuk di rumah sakit. Mungkin mereka sekarang ini sedang menderita, tidak memiliki dana. Mungkin di antara mereka sekarang ini tidak berbicara, tidak mengeluh, bukan berarti dia tidak memiliki masalah. Dia tidak sekarang ini curhat, bukan berarti dia masih kuat. Akan tetapi di sana ada hal yang membuat mereka itu diam, tidak berbicara. Mungkin dia tidak memiliki sosmed yang tidak sampai kepada kita. Tidak ada yang bisa menyambungkan penderitaan mereka kepada kita. Yang mereka tinggal di pelosok-pelosok. Mereka semuanya saat ini mendapatkan penderitaan yang membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian yang ketujuh adalah
mengenali kelemahan diri kita. Subhanallah, kekuatan farmasi begitu maju, kedokteran canggih, dan ilmu-ilmu spesialisasi medis makin hari semakin terinci. Ya, tetapi lihat bagaimana kelemahan manusia di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Allah mengatakan, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki satu kaum keburukan, tidak ada yang bisa menolak. Allahu Akbar. Dari sinilah saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, laula thalathatu ma yuta'ti'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara manusia tidak bisa menundukkan kepalanya, tidak mau menundukkan keangkuhannya, kesombongannya, dan keakuannya. Yang pertama adalah al-faqru, miskin. Yang keduanya adalah al-maradu, sakit. Dan yang ketiganya adalah al-mautu, mati. Agar hati kita itu luluh, maka memang Allah Subhanahu wa taala kadang tidak bisa menjadikan orang itu baik kecuali dengan dimiskinkan. Kalau dibikin kaya dia sombong terus. Dibikin sakit oleh Allah untuk diingatkan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, supaya hati kita itu lembut, kita perlu untuk yang pertama adalah menghadiri kajian untuk merenungi kesalahan, untuk merenungi berbagai macam dosa dan maksiat dengan mendengarkan untaian-untaian kalimat hikmah yang disampaikan oleh ulama. Kemudian yang kedua, melihat sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sekarat itu dengan kepastian, kamu tidak akan bisa mengelak. Atau kalau tidak sekarat, maka lihatlah orang yang sedang mati. Badannya membucur kaku, yang sudah tidak berdaya. Tidak ada nyawa, tidak ada upaya. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah, kita lihat di tempat orang-orang yang sedang dikubur, yaitu ziaratul kubur, zurul kubur, fa innaha tudzakkirul akhirah. Dan yang kedelapan yang bisa kita ambil ibrah pelajarannya adalah kita akhirnya, Masya Allah, dengan kejadian wabah corona ini memberikan pelajaran positif bagaimana kita akhirnya punya standarisasi hidup higienis, hidup sehat. Subhanallah, ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak bisa kita petik dan tidak juga kita lakukan kalau kondisi tidak seperti ini. Bagaimana kita itu mencuci tangan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum minan naum," jika di antara kalian bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dicelupkan itu tangan hatta yaghsiluhuma, sampai kita itu basuh duanya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena di antara kalian tidak tahu di mana tangan itu nginap. Artinya, di sini kita bisa ambil satu pelajaran, dimanapun kita itu berada, tangan-tangan kita ini megang suatu yang tidak jelas, terutama pada waktu malam hari kita sedang tidur, maka sebaiknya dicuci. Dan cukup kita cuci, tidak usah berlebihan menggunakan sanitizer dan juga alkohol dan yang lainnya. Karena di tangan kita itu ada bakteri-bakteri positif yang bisa membantu, menyehatkan, dan juga memberi imun pada tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita ambil pelajaran dari wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari seluruh musibah, kejadian, peristiwa yang ada di sekitar kita. Biiznillah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.